berasakan para wanita ngaku rekaya sadaya ingkang mapatay kabeh sampun kinarito tiyang wede saking waduken jaman iku mangka isun abila saking netapi surat mufakir karena amri carita. Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang menyimpan banyak sejarah. Salah satunya soal kerajaan Islam di Indonesia. Di Banten pernah berdiri Kesultanan Banten atau kerajaan bercorak Islam. Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Meskipun Kesultanan Banten ini sudah runtuh, tapi masih banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan di Banten. Keraton Surasowan adalah salah satu keraton yang berada di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Keraton ini pertama dibangun sekitar tahun 1526 pada masa pemerintahan Kesultanan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya pada masa penguasa Banten berikutnya bangunan keraton ini ditingkatkan, bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Surasowan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan basin sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya, sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan Kota Intan. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan sisa-sisa reruntuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Keraton Surasowan memiliki 3 pintu gerbang, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Pintu gerbang dibuat melengkung sebagai pencegahan bila terjadi penembakan langsung saat pintu dibuka. Namun, pintu selatan telah ditutup dengan tembok. Tidak diketahui apa sebabnya.
Pada bagian tengah keraton, terdapat sebuah bangunan kolam berisi air yang saat ini air kolam berwarna hijau, yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Kolam Roro Denok ini berukuran 30 meter panjangnya dan 13 meter lebarnya. Kedalaman kolam adalah 4,5 meter. Kolam Roro Denok memiliki sumber mata air yang berasal dari Danau Tasikarde yang sekitar 2 km dari Keraton Surosowan, di bagian belakang atau di sisi selatan. Terlihat pula sisa bangunan berbentuk kolam menempel pada benteng. Di keraton ini, juga banyak ruang di dalam keraton yang berhubungan dengan air atau mandi-mandi petitren. Salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman, bernama Kolam Roro Denok. Ada pula pancuran untuk pemandian yang lain, yang biasa disebut dengan nama Kolam Pancuran Mas. Kata Roro berarti ratu, sedangkan Denok berarti cantik, berarti kolam ini digunakan untuk pemandian para ratu keluarga Kesultanan Banten. Dahulu, kolam itu digunakan sebagai pemandian pria-pria kerajaan, yang disebut Pancuran Mas. Air yang dialirkan ke kolam Rara Denok, dan Pancuran Mas berasal dari mata air Tasik Arde, sebuah danau buatan, yang berjarak sekitar 2,5 km di sebelah selatan, atau tepatnya barat daya keraton. Disalurkan ke keraton, dengan menggunakan pipa, yang terbuat dari tanah liat. Nama Keraton Surosowan diberikan oleh Sultan Hasanuddin atas petunjuk dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Orang Belanda ada yang menyebut Keraton Surosowan dengan Fort Diamond, atau Kota Intan menurut Microk, dalam buku catatan masa lalu Banten. Sementara itu, dalam sejarah Banten menurut Husan Jajadiningrat, Keraton Surosowan disebut juga dengan Gedung Kedaton Pakuan. Berdasarkan sejarah Banten, Keraton Surosowan dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai dengan tahun 1570. Sedangkan tembok kelilingnya atau benteng terbuat dari bata dan karang dibangun oleh Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai dengan tahun 1580. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan tahun 1672 keraton ini hancur akibat terjadi peperangan dengan Sultan Haji yang dibantu Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, pada tahun 1672 sampai dengan tahun 1678 keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah. Pendirian keraton ini dikerjakan oleh arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Kardel pada tahun 1680 sampai tahun 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosowan dihancurkan oleh Belanda pimpinan Daandalah. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Sebagian material bangunannya diambil untuk membangun bangunan Belanda lainnya menurut Ambari, Jajadiningrat, dan Guilut.